Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Arif. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang strategi jitu memilih formasi CPNS 2021. Oke, sebelum kita ke pembahasan, teman-teman jangan lupa klik like dan subscribe channel Pak Arif, dan jangan lupa klik notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan berita atau informasi terupdate mengenai CPNS dan P3K tahun 2021 terbaru. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Kita langsung saja ke pembahasannya, guys. Oke, antara formasi dengan jumlah kuota yang banyak atau sedikit, mana yang sebenarnya lebih berpeluang tinggi untuk lolos? Oke, hal ini pasti banyak sekali yang bertanya, terutama pada teman-teman yang mungkin pemula atau habis lulus kuliah pengen nyoba CPNS-an, atau bahkan yang sudah bekerja pengen nyoba CPNS-an. Hal seperti ini untuk lolos menjadi seorang PNS atau ASN ya, P3K, itu banyak sekali faktornya ya. Mungkin bisa jadi keberuntungan atau mungkin dari usaha kita ya. Ketika usaha kita sudah maksimal dan kita beruntung, insya Allah kita bisa jadi PNS. Tetapi kalau kita sudah berusaha maksimal ya, kemudian keberuntungan itu kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Jadi ketika kita gagal pun kita tidak boleh menyerah dan berputus asa, tetap semangat. Insya Allah setiap tahun ada pembukaan CPNS. Dan kesempatan untuk tahun 2021 ini silakan teman-teman bisa memanfaatkan dengan persiapan yang lebih matang dan mantap. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, teman-teman bisa memilih instansi pusat atau instansi daerah ya. Kadang karena terlalu banyak ya pilihan membuat kita makin bingung nih mau pilih yang mana. Ya, jika teman-teman menitik beratkan untuk bekerja sesuai dengan provinsi, kota, atau kabupaten yang dituju teman-teman ya, sesuai dengan tempat tinggal ya, teman-teman tinggal pilih instansi di Pemprov, kemudian Pemkot juga bisa, atau di Pemkap. Tetapi kalau teman-teman sudah siap ya untuk ditempatkan di seluruh Indonesia ya, teman-teman bisa memilih instansi kementerian atau instansi pusat ya, seperti ada Kemenak, kemudian Kemenkyu, BNN ini non kementerian, kemudian ada Kementerian Desa ya, kemudian ada Kemendikbud ya, PKN ya. Semoga tahun ini menjadi rezeki kita semua, amin. Nah, ini adalah strategi jitu ketika kita siap untuk lolos PNS. Yang pertama adalah kita menggali informasi sebanyak-banyaknya terkait instansi dan formasi apa yang dibuka pada tahun 2021 nanti. Kemudian tentukan formasi dan instansi mana saja yang sesuai dengan kualifikasi teman-teman. Kemudian yang kedua, pilih beberapa instansi dan formasi yang paling sesuai dengan minat dan kemampuan. Yang ketiga, pertimbangkan jurusan yang bisa mengikuti dan jumlah formasi yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, ada pertimbangan mengenai jenis jabatan, ada fungsional atau pelaksana. Kemudian ada pertimbangan mengenai besaran gaji yang diterima. Kemudian ada persyaratan yang diminta dalam setiap rangkaian tes. Nah, tentukan formasi dan instansi mana saja yang sesuai dengan kualifikasi kamu. Nah, di sini ya, kualifikasi yang dimaksud adalah di mana teman-teman itu ketika kuliah itu mengambil jurusan apa. Ya, misalnya yang dibutuhkan itu kualifikasi D3 Informatika. Tetapi jasanya teman-teman S1 Informatika, maka jangan dipilih karena itu berbeda grade-nya. Ya, nanti kalian akan didiskualifikasi ketika pemberkasan atau administrasi. Kemudian yang kedua ada pilih juga formasi sesuai dengan syarat minimal. Ya, misal ada IPK 2,75, umurnya harus berapa, tinggi badannya juga berapa. Ya, teman-teman coba lebih teliti lagi dan memperhatikan setiap persyaratan yang ada di instansi yang akan teman-teman daftar begitu. Kemudian selanjutnya ada pilih beberapa instansi dan formasi yang paling sesuai dengan minat dan kemampuan
teman-teman ya, gengsi perlu tetapi juga harus realistis. Pilih formasi dan instansi yang paling sesuai dengan kepribadian, minat, dan kemampuan teman-teman. Kemudian setelah menentukan beberapa instansi dan formasi yang menjadi target kamu ya, bisa memantau hasil SKD atau SKB pada tahun-tahun sebelumnya. Apakah ada kecenderungan tertentu? Artinya misal SKD di tahun sebelumnya segini ya, di wilayah di formasi yang sama pada instansi yang berbeda mungkin agak berbeda ya. Misal di daerah Jawa dengan luar Jawa ya, mungkin SKD yang di luar Jawa cenderung rendah. Nah teman-teman, kalau pengen nyari yang langsung spekulatif tinggi ya, mungkin teman-teman bisa mencari daerah luar Jawa begitu. Saya contohkan saja seperti itu permisalan. Kemudian ada misal dari formasi yang sama di instansi yang berbeda, ada yang memiliki rata-rata. Nah ini yang saya katakan tadi ya, jadi ada yang memiliki SKD rendah, itu bisa jadi pertimbangan teman-teman ya. Misal di Jateng dengan Jakarta atau Jakarta dengan Jabar dan lain sebagainya. Itu hanya permisalan saja. Teman-teman harus mencari datanya dulu sehingga teman-teman dapat menimbang kira-kira saya cocok untuk daftar di wilayah mana begitu. Nah, kemudian pertimbangkan juga jurusan yang bisa mengikuti dan jumlah formasi yang dibutuhkan. Ya, di sini ada contoh ya, ini ada Jabatan Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman. Ini ada kualifikasi pendidikan untuk S1 Teknik Arsitektur ya, S1 Arsitektur dan S1 Teknik Sipil. Alokasinya ini 1 untuk CPNS. Nah, tahun ini tidak mengangkat P3K. Nah, artinya yang bisa mendaftar di Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman itu ada 3 kualifikasi ya, sedangkan formasinya itu hanya 1 atau sedikit. Nah, teman-teman harus bisa melihat peluang bagi jurusan yang lain, kira-kira bisa mendaftar ke sini enggak. Nah, ini berarti peluangnya semakin kecil. Kenapa? Karena jurusannya semakin banyak yang bisa mendaftar di formasi atau jabatan ini ya. Utamakan memilih formasi yang membuka banyak kuota ya, dibanding hanya sedikit atau hanya satu saja, sehingga peluang teman-teman keterima itu akan lebih besar. Oke, lanjut. Pertimbangkan jenis jabatan fungsional atau pelaksana ya, dalam perekrutan CPNS tahun 2001, 2019, kemudian 2016 itu jarang sekali ada jabatan pimpinan tinggi, itu tidak ada di sini ya. Jadi rata-rata itu ada jabatan fungsional, kemudian ahli. Itu terdiri dari ahli muda, ahli pertama ya, ahli madya dan utama. Ini mengenai jenjang karir PNS nantinya. Nah, apa sih keunggulannya dari jabatan fungsional ya? Jadi jabatan fungsional itu bisa naik golongan lebih cepat dibanding dengan jabatan pelaksana. Kemudian perjenjangan alur karirnya itu lebih jelas. Kemudian lebih terdorong untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian jabatan fungsional dan pelaksana juga berpengaruh pada rangkaian tes SKB nanti. Ya, biasanya kisi-kisinya untuk jabatan fungsional juga akan lebih mudah dicari ya, dan terstandarisasi karena dibuat langsung oleh instansi pembina begitu. Nah, kemudian teman-teman juga harus mempertimbangkan besaran gaji yang akan diterima. Ya, otomatis ketika teman-teman sudah bekerja ya, sudah mempunyai gaji yang mungkin teman-teman sudah gede ya, ketika jadi PNS kok gajinya segini. Nah, jangan sampai teman-teman merasa rugi atau galau begitu. Teman-teman harus bisa memilih sesuai dengan keinginan atau standar gaji yang ingin teman-teman inginkan begitu. Ya, pastinya ingin mendapatkan gaji yang lebih tinggi begitu ya. Jadi harus benar-benar memahami ya, di instansi mana atau di kementerian atau lembaga mana yang menurut teman-teman sesuai dengan apa yang diinginkan ya. Untuk gaji pokok mungkin sama, tapi tunjangan kinerja atau tukin atau TPP itu berbeda-beda masing-masing instansi. Ini saya contohkan di tahun
atau Perpres tahun 2015 ya. Ini yang lama, yang baru mungkin sudah bertambah ya. Untuk S1 mungkin kelas jabatannya yang 9 itu tukinya sekitar 3,7 atau 3.781.000. Ini yang lama ya. Yang baru mungkin sudah sampai 4 jutaan begitu ya. Kemudian besar tunjangan kinerja untuk kementerian atau lembaga itu dinyatakan dalam Perpres ya, yang ini tadi saya bilang ini tahun 2015. Kemudian untuk PNS di Pemkot, Pemprov ya, atau di Pemkap itu tergantung dari besaran TPP, diantara mempertimbangkan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing ya. Jadi ada Pemkot yang ada TPP-nya, ada Pemkap yang tidak ada TPP-nya. Nah, teman-teman harus mempertimbangkan itu dulu ya. Jangan sampai teman-teman sudah bekerja dengan gaji yang luar biasa, ketika nalar PNS di daerah mana kok gajinya segini ya. Teman-teman berarti belum mencari data yang valid atau menggali informasi yang sebanyak-banyaknya sebelum daftar PNS. Nah, sayang saya seperti itu agar teman-teman tidak merasa kecewa. Oke. Kemudian pahami setiap persyaratan yang diminta dalam setiap rangkaian tes. Ya, jangan sampai ada persyaratan yang memberatkan teman-teman ya. Misalnya ada rangkaian tes SKB tentang rekam jejak ya, yang apabila pernah bekerja di instansi pemerintah itu atau mengikuti program tertentu itu mendapat nilai lebih dibanding yang belum ya. Untuk itu teman-teman bisa mencek persyaratannya atau mencari referensi dari syarat-syarat tes tahun sebelumnya ya. Kemudian ada syarat lain seperti TOEFL, yang sebagian instansi itu mewajibkan melampirkan sertifikat TOEFL. Ya, jadi teman-teman ya, ada salah satu teman saya itu yang lolos SKD dengan skor tertinggi tapi kalah di SKB karena dia punya pengalaman 2 tahun bekerja di instansi pemerintah. Jadi itu nilainya langsung full di SKB-nya. Atau teman-teman yang sudah mengikuti program sertifikasi dan lain sebagainya. Nah, teman-teman harus bisa melihat peluang seperti ini dan membaca syaratannya dengan baik. Nah, di sini ada latihan tryout CPNS 2021 dari platform Ayo CPNS. Nah, teman-teman bisa nanti klik di link deskripsi di bawah video ini ya, sudah saya sertakan. Bisa pakai kode promo saya Arifnur46. Jadi teman-teman nanti dapat bonus yang bonus promo ya, lebih murah 25 atau 50 ribu kan lumayan ya. Ini ada kelas premium, platinum. Nah, teman-teman nanti bisa membuka di website Ayo CPNS ya. Ini saya coba contohkan. Nah, teman-teman tinggal klik aja. Nah, di sini nah di beranda tinggal teman-teman nanti ada yang gratis untuk uji coba dulu. Nah, setelah itu tinggal teman-teman memilih mau paket yang mana ya, begitu. Oh, ini tidak connect lah seperti itu. Nanti tinggal teman-teman daftar aja begitu. Oke ya, ini juga direkomendasikan oleh Viracun juga ya, Kak Viracun yang terkenal itu, yang pembahasan CPNS, kemudian sama dosen Deso juga ya. Kemudian ada master atau pejuang pendidik juga ada di sini ya. Nah, yang terakhir adalah yakinlah dengan formasi yang telah kamu pilih ya sampai tahap terakhir rekrutmen nanti. Jadi saat kamu sudah memilih ya, mantapkan formasi yang kamu pilih itu dari awal dan jangan sampai ragu sedikit pun. Ya, semakin kamu yakin untuk lolos ya, semakin besar pula peluang kamu ya diantara yang lain. Kemudian minta restu kepada kedua orang tua ya sebelum milih, dan mantaplah pada keputusan yang telah kalian pilih begitu. Ya, saran saya jangan terburu-buru dulu memilih formasi sebelum teman-teman benar-benar menggali sebanyak-banyaknya informasi di mana teman-teman nantinya akan mendaftar ya. Semoga sukses ya, jangan lupa berdoa dan persiapkan dengan matang. Nah, ini ada ungkapan dari Mas Fandi, ini juga saya mengambil materinya dari Mas Fandi CPNS juga ada. Kapal akan aman bila berada di pelabuhan, namun bukan karena itu kapal diciptakan. Artinya kita jangan takut untuk keluar dari zona nyaman untuk mendapatkan kenyamanan yang kalian impikan atau cita-citakan. Ya, itu saran saya, jangan pernah putus asa. Di tahun 2021 Indonesia juga sudah
bagus infrastrukturnya, mau kemana-mana jadi gampang. Jadi kalian siapkan saja ya, semoga menjadi rezeki kalian di tahun ini ya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.